Shalom semuanya. Sesi ini kita masuk ke Matius pasal kedua. 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Pasal 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Sekarang Raja Herodes memelihara di Yudea dan dikabari apa? Raja baru dilahirkan, jadi pasti akan mereka terkejutkan. Memang setiap negara pasti ada mempunyai raja atau presiden. Dan seperti begitu ada roh yang bisa memelihara di dalam hati perseorangan. Dan Efesus katanya ini adalah penguasa kerajaan angkasa. Artinya apa? Roh yang jahat. Jadi orang-orang Majus sudah melihat bintang, jadi mereka tahu Mesias akan dilahirkan. Jadi untuk menyembah kepada Mesias, mereka datang kepada Yerusalem. Dan di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Jadi Herodes terkejut sekali. Aku ini adalah raja Yahudi. Siapa yang lain lahir menjadi raja orang Yahudi? Jadi zaman yang lalu, Herodes adalah raja atas orang-orang Yahudi. Dan juga ada yang kuasa untuk menguasai di atas hati manusia. Itu adalah roh jahat yang menjadi penguasa kerajaan angkasa, berkuasa di atas hati manusia. Pada saat ditanyain di manakah dia raja orang Yahudi, lalu roh jahat menipu kepada Herodes. Katanya apa? Raja Yahudi dilahirkan, dia akan menghancurkan kerajaanku, harus membunuh dia, harus membinasakan dia. Ya kan, harus tetap membunuh dia. Jadi dengan ini dalam hati Herodes, dia ingin membunuh anak yang baru lahir itu. Hatinya telah termuncul darinya. Jadi dia memutuskan dan suruh kepada pegawainya, carilah dan bunuhlah. Sesungguhnya Tuhan Yesus datang di tanah Israel menjadi raja orang Yahudi, tetapi tidak mengambil jabatan raja dari Herodes. Dia tidak datang untuk mengambil jabatan raja penggantian Herodes. Tetapi Yesus Kristus datang menjadi raja ke dalam kerajaan hati kita. Walaupun mereka pemelihara oleh Herodes, tetapi hatinya menyembah kepada Yesus, itu tidak masalah. Tetapi terdengar apa? Raja orang Yahudi baru dilahirkan, jadi roh jahat menipu kepada Herodes. Harus membunuh anak itu. Kalau tidak, kerajaanmu tidak akan lama-lama. Iya, raja baru terjadi, yang kerajaanmu akan diambil olehnya. Seperti begitu. Jadi Herodes berusaha membunuh raja orang Yahudi. Maksudnya apa? Herodes ini sedang ditipu oleh roh jahat. Tuhan Yesus tidak sama sekali datang untuk mengambil jabatan raja ganti Herodes. Seperti begitu, iblis menipu banyak orang. Jadi kalau saya percaya Yesus, akan ada kerugian. Akan tidak baik. Saya tidak boleh percaya Yesus. Dengan pikiran-pikiran ini, mereka selalu menolak kepercayaan kepada kebenaran Yesus. Inilah kerja roh jahat dari iblis. Sampai sekarang
saya sudah memberitakan Injil kepada banyak orang, dan satu demi seorang lain, banyak orang telah menerima pengampunan dosa. Setelah itu mereka merasa senang sekali. Tetapi setelah itu baru roh jahat dari iblis menipu kepada hati-hati orang yang baru percaya Injil Yesus Kristus, biar mereka tidak mau percaya, tidak mau datang di gereja, tidak melayani Tuhan. Ini yang terjadi. Selama sekitar 60 tahun, di mana saja saya pergi, saya tetap memberitakan Injil Yesus Kristus. Tidak sama sekali ada yang menghalangi. Tapi setiap saat itu Tuhan tetap membantu dengan kuasa-Nya. Kalau gereja-gereja yang hanya tinggal dengan sendiri dan tidak ada perbuatan kebenaran dan tidak ada pemberitaan Injil, mereka tidak sama sekali kena kesulitan. Banyak orang salah paham tentang saya. Kalau Anda bagus pelayan misi, kenapa ada banyak melawannya? Yang lain tidak, tapi kenapa ada banyak melawan kepadamu? Kenapa ada masalah kepadamu? Saya sering terdengar kata-kata begitu. Saya pun tidak suka mendengarkan hal itu. Saya juga berusaha memberitakan Injil tanpa mendengarkan kata-kata yang itu. Tetapi setiap saat Roh Kudus bekerja, hal ini selalu terjadi. Dan kitab suci bilang apa? Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Katanya banyak nabi-nabi pada saat memberitakan Injil selalu ada penganiayaan. Ini selalu terjadi. Tidak terputus, hal ini selalu terjadi. Jadi saya dapat mengenal, tanpa penganiayaan dan memberitakan Injil ini hampir mustahil. Jadi sekarang saya sudah menganggap karena penganiayaan dalam pemberitaan Injil ini sudah terbiasa. Kalau saya memberi khotbah dengan baik-baik kepadanya, dengan orang-orang yang merasa enak, kalau begitu tidak sama sekali ada penganiayaan. Tetapi kepada dan siapa saja saya datang memberitakan Injil dan lalu ada pekerjaan Tuhan, dia menerima keselamatan Tuhan, sesungguhnya pasti penganiayaan terjadi. Seperti Tuhan Yesus lahir di kota Bethlehem, lalu Herodes suruh membunuh semua anak yang ke bawah 2 tahun. Dan sudah ada banyak terkejut dan heboh-heboh terjadi. Dengan ini Tuhan Yesus lahir di bumi ini. Apa yang terjadi setelah Yesus datang? Ini yang kita tidak bisa melukiskan dalam kata-kata saja. Pada saat Tuhan Yesus datang di bumi ini, bumi yang kita tinggal ini, pada saat Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku menjadi berubah total. Aku membuka kepada dunia yang terbaru. Mata yang dulu yang saya punya ini adalah mata selalu merasa kegelapan, keputusasaan. Tetapi setelah Tuhan Yesus memberi mata yang terbaru, mataku terbuka kepada memandang dunia yang terbaru. Dulu seharusnya saya merasa susah dan sedih, tetapi menemukan harapan, lalu bisa berbahagia dan bergembira. Ini adalah tuntunan Tuhan kepada saya. Di mana saya pergi dan memberitakan Injil, selalu ada orang yang menghalangi dan menghambatkan. Kisah para Rasul ini berkata, tentang nashab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Dan juga Paulus berkata,
kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar di penting sekalipun ada banyak penentang. 대적하는 자가 많다고 말했습니다. И также будут много противников. 그렇습니다. 우리가 참된 Ya memang, kalau kita memberitakan Injil sesungguhnya, pasti akan pintu yang terbuka dan juga ada banyak penganiayaan. Противники, 참으로 하나님이라는 사람은 그런 Yang seseorang yang pelayan Tuhan, kalau kita те, которые bertakut kepadanya, kita tidak bisa melakukan apa-apa. 하나님의 복음을 전한다는 막 대적하는 데 일어나지. Memang di dalam pelayanan Евангелие, тогда penginjilan Tuhan pasti akan ada penganiayaan. Tapi apa yang iblis takut adalah 끌어안고 dulu iblis menahan semua manusia di bumi ini 마음으로 가는 것입니다. dan mengantar mereka ke binasaan sama iblis. Tapi Tuhan Yesus datang di bumi ini dan menyelamatkan orang dari iblis dan antara ke kerajaan surga. 반대하고 대적할 수 Jadi iblis selalu melawan dan menganiayai pekerjaan Yesus Kristus. 하나 놀라운 Dan Tuhan Yesus lahir di bumi ini adalah hal besar sekali kan? 베들레헴에 2살 아련한 모든 아이 Tetapi melainkan akan ada terjadi младенец до 2 лет были anak laki-laki semua di bawah 2 tahun semuanya mati. Tetapi Yesus Kristus tetap lahir di bumi ini. 예수님 내 마음 Seperti begitu, satu ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam hatiku. 이사야가 말해 Dan Yesaya di perjanjian lama berkata, sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. родился нам Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang. Penasihat ajaib, Allah yang pekerja, Bapa yang kekal, Raja damai. приходит, тогда он царь мира. 우리가 어떤 형편 어떤 Jadi di mana saja kita berada, kesulitan apa yang kita terjatuh, tapi Tuhan Yesus telah datang kepada kita sebagai Bapa yang kekal, Raja damai. 우리가 돈이 많아야 하고 군대가 많이 있어야 Bukan kita damai pada saat kita pun penuh dengan uang atau pasukan, tetapi pendamaian ini 너는 아무 것이 kamu harus datang kepada nama seseorang ini. 왕이 그렇게 Raja damai berkata kepadanya, kalau damai masuk ke dalam hatiku, apa saja yang saya bertemu, aku tetap merasa damai dan berbahagia. Покоя. 예수님이 내 마음에 들어오신 Pada saat Yesus masuk ke dalam hatiku, tidak hanya masuk, tetapi membawa kebenaran, Праведность, membawa hikmatnya, мудрость, dan juga membawa kuasanya, силу, dan juga membawa cintanya. любовь. Dia membawa damainya, dia membawa harapannya. 자, 내가 소망 없던 나에게 소망 Kepada yang aku tidak punya harapan, Tuhan membawa harapan. Aku tidak mempunyai pendamaian, tapi Tuhan memberikan pendamaian. Поэтому если посмотреть Ветхий Завет, 4 Царств, 4 главу, 장관 나만이 Di 2 Raja-Raja pasal 5, seorang panglima dari Raja Aram, dia menahan seorang anak perempuan 다 자기 집 아내의 dan dia menjadi pembantu kepada istrinya. 마이는 너무너무 형편없는 Ini adalah perempuan yang sudah terputus asa dalam kesedihan, отчаянной ситуации. tetapi ya lalu dia memang datang kepada negaranya musuh, setiap hari kerja seperti perbudakan, tetapi dalam hatinya Tuhan sudah ada di dalamnya. Di sana tidak ada harapan kan? Tidak sama sekali dapat menemukan harapan. Tetapi perempuan ini menemukan harapan di situasi itu. Ya, panglima ini kena sakit kusta. 저 장군 우리 저 Kalau dia bertemu Nabi Elisa, dia akan menyembuhkan penyakit kusta ini. 이거 이야기 Ya, saya harus memberitahukan ini. Дайте ему. 문두비에 나가 돌아 Kalau dia sembuh dari penyakit, bagaimana? Berapa banyak dia merasa senang kan? Tidak sama sekali perlu khawatir, penuh dengan kegembiraan. 매일 즐거워하겠구나. Tuanku akan bersukacita selamanya. Aku harus memberitakan tentang Tuhan. Dia akan melayani Tuhan, memuji Tuhan. Aku datang sebagai misionari. Миссионер здесь. 구원받은 장군만 가만히 Ya, kalau dia dapat keselamatan Tuhan, apakah dia 많은 장군들에게 simpan itu di dalam hatinya diri? Tidak. Dia akan sampaikan 복음을 전하겠지. Его подчиненным будет kepada слово.
rekan-rekan dan anak buah tentang Tuhan kan? Dulu dia berada di dalam situasi yang susah dan terputus asa, tetapi di dalam situasi itu dia menemukan harapan kepada Tuhan. Perempuan ini merasa gembira sekali. Dia merasa berbahagia. Saudara, kalau kita tidak punya uang, rendah jabatan, oleh karena itu kita tidak berbahagia. Tetapi Придет Иисус Христос, который является Raja Damai Yesus ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus seharusnya datang di bumi ini. царь Ирод. Herodes tidak mau, dan juga dia membunuh semua anak di bawah 2 tahun di Bethlehem. Walaupun begitu, Tuhan Yesus harus datang. Поскольку только Karena dia adalah satu-satunya yang mengantarkan pendamaian ke hati kita. Satu-satunya yang membawa harapan dan kebahagiaan kepada kita. Dia adalah yang memenuhi hati dengan kebenaran dan kekudusan. Иисус Христос. Dia adalah Yesus Kristus. Именно поэтому Untuk ini Tuhan Yesus harus datang di bumi ini. и Иисус пришел. Dengan ini Tuhan Yesus datang. 시분한 이 작은 별에 왔듯이 И Иисус пришел. Seperti Tuhan Yesus datang di bumi yang kecil ini, dan semua setiap orang Душа это как маленькая hati kita masing-masing juga seperti bintang bernama bumi. 오신 것은 여러분 마음에 Seperti Tuhan datang di bumi ini untuk menyelamatkan, dan dia ingin hendak mau masuk ke dalam hati kita. Sesuatu yang berkuasa di atas hati kita, yang roh jahat, будет давать вам dia mengisi hatiku. протився. Jangan menerima, menolak itu. Kalau percaya kepadanya, kamu akan tidak nyaman. 말하면 거기 속아서 Seperti ini, ada banyak orang ditipu olehnya, menolak Yesus, menganiaya Yesus, begitu. 그들은 자기가 하고 있지만 그게 무슨 일인지 잘 모르고 Walaupun mereka berbuat sesuatu, mereka masih tidak tahu apa yang aku melakukan sekarang ini. 뭐 원하는 Mereka hanya 것들을 핍하고 대접 melakukan sesuatu dan menganiaya Yesus, kiranya mereka begitu. Tetapi seseorang yang menerima anugerah Tuhan, mereka menerima Yesus dalam hatinya. Dan Tuhan berada di atas angkasa, dan Сделал, чтобы на планете Земля Tuhan sendiri lahir di bumi ini. Dan Adam dan Hawa, semua orang masuk jatuh ke dosa. Untuk menyelamatkan kita manusia, Tuhan Yesus lahir di bumi ini biar kita diampuni dosa dan bisa bersama dengan Tuhan. Seperti anak hilang yang kedua itu, ayahnya sudah berlimpah-limpah makanan, tetapi dia menjadi miskin, menjadi penjaga babi. Ayahnya kaya, tetapi anaknya tidak bersama dengan ayah. Jadi dia miskin, tidak ada baju, dia harus kotor. Tetapi pada saat dia bertemu dengan ayah kembali, dan ayah berkata, принесите лучшее оденьте, kenakanlah sepatu, kenakanlah cincin, дайте обувь, kenakanlah membawa baju yang terbaik, говорите откуда sembelihlah lembu yang terbaik, mari kita makan, minum, bersuka cita. Anakku yang sudah mati datang hidup kembali, aku sudah hilang dan sudah menerima. Mari kita bergembira, sukacita. Sepertinya begitu. 말씀이 들어오면 그때부터 Anak ini tidak bisa diperbarui dirinya sendiri, tetapi pada saat kata ayah masuk ke dalamnya, dia menjadi berubah. 노력해도 배부르지 않아. Walaupun dia berusaha untuk memenuhi perutnya, tetapi tidak bisa berhasil. Tetapi pada saat ayah berkata, то откормленный теленок лежал sudah disediakan lembu yang gemuk itu. Dengan ini, Tuhan Yesus datang di bumi yang kecil ini. в землю. 그리고 그 예수님은 여러분이랑 Dan Tuhan Yesus itu 마음에 datang ke 태어나시길 bumi, Хочет родиться маленький звезда. namanya У вас, kalian masing-masing. у вас нет Nah, apakah kalian tidak mempunyai pendamaian, tidak mempunyai harapan, tidak mempunyai kegembiraan, sudah menjadi kotor karena dosa?
Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita dari kegelapan, dosa, dan jahat. Oleh karena itu, Dia datang di bumi ini. Pada saat Tuhan Yesus, anak tunggal Allah, masuk ke dalam hati kita, kita dapat diselamatkan dari dosa. Kita akan membebaskan diri dari kejahatan. Kita akan bebaskan dari kegelapan, akan menerima kegembiraan dan harapan. Untuk tujuan ini Tuhan Yesus datang di bumi ini, dan pada saat itu raja-raja di dunia ini berusaha membunuh Yesus Kristus. Tetapi apakah mereka sempat membunuh Yesus? Tidak bisa. Почему? Kenapa? 인간의 마음을 지배하고 악한 것보다 Roh jahat yang menguasai hati manusia, Roh Kudus, Tuhan adalah lebih berkuasa. Dia adalah yang maha kuasa. Jadi, Tuhan Yesus datang di bumi ini, datang di hati-hati kami, dan sudah cukup sekali untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kejahatan. Satu ketika, pada saat saya selesai KKR, seorang ibu datang kepadaku. Dia terasa banyak kesulitan dalam hatinya, jadi hampir menjadi orang gila. 남편하고 마음에 안 맞아서 집을 Dia tidak bisa bersahabat dengan suami, jadi keluar dari rumahnya. Говорил, что Tapi tidak sama sekali punya uang. Dia berkata, aku percaya Tuhan, tetapi Tuhan Yesus tidak bekerja di dalam hatinya. Jadi tanpa uang dia keluar dari rumah, jadi kehidupan pun susah. Akhirnya dia memulai mencuri sesuatu. Lalu kemudian dia berbuat banyak berdosa. ну, поскольку она Dia adalah seorang yang mengikut gereja. Jadi setelah berbuat dosa dan mencuri, tetapi ну, ее душа dalam hatinya merasa susah sekali. Pada saat saya bertemu dia, perempuan ini hampir dekat menjadi orang gila. 아무 이야기도 하지 않았어요. Malam hari itu saya tidak berkata apa-apa, tetapi hanya saya membiarkan dia istirahat untuk mendamaikan dirinya sendiri. Jadi saya suruh хорошо отдохни. coba pulang dan tidur dengan baik-baik. Besok malam coba kunjung kepadaku pada saya selesai khotbah. Jadi esok harinya На следующий день ее dia datang kepadaku dengan hati yang lebih damai dari kemarin. Да, я не могу. Ya, memang saya tidak sama sekali memberikan pendamaian sesungguhnya kepadanya. 그 부인의 마음속에 예수 그리스도가 Tapi malam hari itu, Вечером Иисус должен был родиться. seharusnya Yesus Kristus masuk ke dalamnya. И я нашел Jadi saya memberitakan Injil Yesus kepada perempuan itu, bagaimana Tuhan mengutus Yesus di bumi ini, dan bagaimana mengampun dosa kita. Semua cerita ini saya jelaskan kepadanya. Dan lalu, saya membuka Yesaya 53, kita sesat seperti domba, овцы совратились каждый. masing-masing mengambil jalannya sendiri. Смотрите, вы Ya, saudari, ibu sudah mengambil jalanmu sendiri. Sudah penuh dengan dosa, kejahatan, penuh dengan keinginan. Inilah jalan-jalan kita, jalan-jalan Anda. 그 당신이 하는 기도를 하지 않았지만 но хотя бы не Memang kamu masih belum berdoa pada Tuhan, tetapi pada saat kamu berada di dalam kejahatan, apa yang Tuhan bekerja kepadamu, inilah dikatakan oleh Alkitab. Coba kita baca Alkitab, Yesaya 53 ayat ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Iya, memang kita semua mengambil jalannya sendiri. Kita adalah orang-orang yang punya dosa. 죄를 범하는 그런 Jadi, наш путь это грешить. jalan-jalan kita adalah jalan yang berbuat dosa. Tetapi untuk kita ini, apa yang Tuhan Allah berbuat kepada kita? Я прочитал дальше. Saya mau terus membaca kita kepadanya. 우리의 죄악은 Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Я сказал этой женщине. Dan saya tanya kepada ibu, Знаете, я не знаю, ya, что другого walaupun kamu tidak tahu apa-apa, говорить. tapi kata Tuhan kepadamu, Что вопрос греха тебе jangan нечего делать. ikut campur permasalahan dosamu. Dengan ini kamu tidak baik. 안 돼.
Dengan permasalahan dosa, kamu tidak boleh ikut campur. Jangan menyentuh dengan soal ini. Я сделаю. Aku akan kerjakan. Tuhan, saya sendiri harus berbuat ini. До сих пор мы сами Sampai sekarang kamu berusaha menyelesaikan permasalahan dosa, tapi sekarang Tuhan telah menyelesaikan dosamu. Да. И Господь Katanya apa? всех нас. Telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Untuk menimpakan, menanggungkan semua dosa kita kepada Tuhan. Kalau kita mempunyai 5 sampai 10 dosa, ya memang bisa, tetapi lebih puluhan, ribuan, bagaimana kita menanggungkan kepada Yesus satu sampai semuanya. Поэтому я сделаю. Jadi tidak bisa. Jadi Tuhan kata, aku akan melaksanakan. И Господь Jadi Tuhan sendiri dia menimpakan kejahatan kita kepada Yesus. Kalau Tuhan berkata begitu, iya ini sudah dijadikan. возложил. Tuhan telah menimpakan dengan sempurna. Эта женщина поняла, Dan akhirnya ibu ini mempercaya Yesaya 53 ayat ke-6. Iya, Tuhan sungguh menimpakan semua dosaku kepadanya. Ayat 5 bilang apa? Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dihukum oleh karena kejahatan kita. Setelah Tuhan menimpakan semua dosa kepada Yesus, dan Tuhan Yesus telah menerima semua penderitaan. Karena itu dosaku telah diampuni. Jadi keselamatan Tuhan masuk ke dalam hati ibu ini. Kebenaran Allah masuk ke dalamnya. Artinya Yesus datang ke hatinya. Damainya datang, indah hatinya datang. Walaupun dia tidak melakukan apa-apa, tetapi tinggal menerima firman Tuhan. Pada saat kita terima Yesus, dia sudah melaksanakan semua segalanya. Tinggal kita menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, akan membawa pendamaian dengan penuhnya. Sampai sesi berikutnya. Terima kasih banyak.